Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama aku di channel Akil Raj TV. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal kasus Tenopi dan Mas Agus ya. Yang dimana Mas Agus ini yang disiram air keras sama bawahannya di tempat kerjanya ya. Nah, disinilah Tenopi datang istilahnya sebagai pahlawan yang ngebantu dan buat buka donasi untuk para rakyat Indonesia yang mau menyumbang buat Mas Agus. Tapi katanya bukannya Mas Agus bersyukur berterima kasih, malah ngelaporin Teh Nopi gitu. Tapi netizen Indonesia termasuk artis, termasuk pengacara banyak yang dukung Teh Nopi. Kita lihat nih video-videonya ya. Kamu nggak pernah punya niat materialis meninggalkan Agus, mau ngorotin Agus, nggak ada ya? Nggak ada. Ya, tidak ada niat segitu. Begitu. Semua saya bela, Ya. istri saya dan orang tua saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah Gak penting katanya. harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Padahal Kalau yang buka misalnya dia donasi punya itu suami, Teh Nopi loh. Pertama yang nolongin dia itu Gimana Teh Nopi. rasanya? Suaminya sakit, Dihina. istrinya dihina, dipitnah. Ya, tidak ada penggunaan. Padahal Jangan, Teh Nopi itu gak menghina dan gak fitnah loh. Justru sebaliknya. Yang Apa justru dasar yang hukumnya Nopi bisa menerima kembali yang uang itu? menghina itu Ya, bukan menghina namanya sih, cuma donasi itu netizen silahkan sih ya. luas buat dia. Di beberapa kesempatan Nopi bilang Kita bahwa lihat ya. boleh beli rumah kan? Boleh ya? Boleh. Ya sedikit saya tambahkan. Agus ini adalah orang Aceh ya. Jangan kalian menghina, karena bagi saya orang Aceh itu punya harga diri dan martabat. Kalian adalah pahlawan-pahlawan Ya dari iyalah, zaman Indonesia semua juga merdeka. punya harga Orang diri, Aceh itu martabat, bisa membeli Bang. pesawat selawah. Mau siapapun juga orang yang punya harga diri lah. Nasionalisme dan NKRI daripada orang Aceh Bukan luar cuma biasa. orang Aceh doang. Disinilah sebagai warga Aceh, turunan Aceh, dia menunjukkan uang itu dikembaliin. Harga Justru diri ada yang orang Aceh bahkan harga diri. mendukung Teh Kalau hanya Nopi, uang hidup pulang Katanya. kaya hanya gara-gara dihina orang tidak mungkin. Jadi Apa? saya minta tolong dibela teman-teman yang warga Aceh untuk dibela warganya. Kenapa? Karena kami pun punya simpati gitu. Ini menyangkut harga diri. Suku kita yang saling menghargai tapi dihina, dipermalukan. Ini orang sakit loh, belum sembuh gitu. Jadi catatan buat NP dan siapa-siapa saja yang mempermalukan Agus. Hari ini kita bikin laporan. Makanya, ini orang sakit kok malah lapor-lapor, bukannya sibuk ngobatin. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang Nah, yang ini dia tidak nih. boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teh Novi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teh Novi, kalau gue ada di posisi Teh Novi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue nggak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya gimana sih, lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lu. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar. Tiba-tiba duitnya Agus, gue tahu ya secara hukum itu duit udah duit lu gitu. Gara-gara kan itu donasi udah jadi milik lu ya, berarti itu duit lu terserah mau dipergunakan buat apa. Cuman permasalahannya Agus, poinnya bukan di sini Agus. Poinnya bukan permasalahan itu, duit kan udah duit gua, suka-suka gua mau dipakai apa. Ini kayaknya Bukan cewek itu murka banget sama si Agus ya. Bahlul. Gue tahu itu duitnya lu kasih ke keluarga lu buat ngebantuin keluarga lu mungkin. Tapi balik lagi Agus, bukan di situ poinnya Agus. Itu donasi buat lu pengobatan mata lu, buat lu pengobatan lu. Nangis-nangis jual cerita sedih, Agus sedih segala macem. Agus sedih, lebih sedih gue, hah? Pontang panting jualan ini, pontang panting kerja ini, kerja itu, belum tentu gue dapat 1,5 miliar, tahu gak lo? Lu dikirimin orang baik dari Allah gitu ya, buat ngebantuin lu cari donasi, buat ngebantuin lu pengobatan gitu ya. Bukannya lu terima kasih, malah ngelaporin lu. Daripada itu duit dikasih ke lu Agus, mendingan itu duit dikasih buat dibalikin Kayaknya ke yang gedek donasi-donasi, atau itu donasi disalurkan lagi untuk orang yang lebih membutuhkan daripada lu. Atau menurut gue ya Gus ya, mendingan lu ambil itu donasi ya, biar itu duit donasinya itu diatur sama Teh Novi buat pengobatan mata lu. Ntar kalau ada sisanya baru dirembukin mau diapain tuh sisa duitnya. Yang penting pengobatan mata lu dulu beres, ha? Lu mau hidup selamanya pakai perban begitu, Benar ha? juga sih. Gak lucu Agus, gak lucu, lu bukan mumi, ha? Lu bukan mumi. Untung Teh Novi bisa ngadepin ODGJ. Kalau gue nggak bisa, sekalipun gue bisa, kesabaran gue juga nggak kayak Teh Novi. Kayak ala-ala ngomong ya kan, mau ngambil jalur ekspres buat bisa metong duluan gitu ya kan. Ya udah,
Orang kalau mau metong duluan pakai jalur ekspres itu kagak ada yang bilang-bilang. Kayak tiba-tiba ada aja tuh surat wasiat dari lu ya kan. Kagak ada orang mau metong jalur ekspres tiba-tiba ngomong gitu, gue mau metong, gue mau ini, gue nggak ada. Orang kalau mau ngambil jalur ekspres ya udah tiba-tiba metong udah gitu say. Agus jangan ada sama-samanya lu kayak mantan gue ya kan. Bilang aku mau metong, aku mau metong, aku mau ini, aku mau ini. Sampai sekarang orangnya masih hidup noh. Aduh. Masih hidup sampai sekarang. Bawa-bawa masih mantan dia. ini. Kagak usah lu banyakan drama. Lu laki Agus, laki. Lu kalau mau metong ya tinggal metong gitu. Kagak usah bikin pengumuman, gak usah bikin announcement gitu. Cuman ya, gue ngomong nih ya, gue nggak suka sama netizen yang justru mendukung perbuatan tersebut. Karena mau gimana pun perbuatan tersebut, perbuatan mendukung hal tersebut itu adalah perbuatan yang salah. Cuman kalau emang si Agusnya mau ngambil jalur ekspres ya udah biarin aja, tapi nggak usah didukung. Ya, kalau menurut kalian si Agus ini udah jadi orang jahat, ya kalian juga jangan jadi kayak Agus, jangan jadi orang jahat juga. Kalau dia mau metong biarin aja dia metong, kagak usah didukung, nggak usah disuruh. Ntar kalau udah waktunya metong sendiri dia. Agus ngelaporin Tenovi di Polda ini Metro Bang Jaya. Jan ABF juga dukung Waduh, Tenovi ya. Gus, emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya kalau nggak salah, kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati, jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan, itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa, kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini kan, saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu, daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Jadi melalui video ini, John LBF menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif, cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun, biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Kalau terkait masalah donasi dan lain-lain, itu dipakai untuk apa dan lain-lain, saya nggak bisa komen, karena ini yang tahu hanya Agus dan keluarga dan Tenovi sebagai orang yang pertama kali memviralkan atau memperkenalkan Agus ke publik melalui podcastnya Bang Densu. Jadi melalui video ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya, biar Agus nggak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral terus ditunggang-tunggangin,
Bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin Saya tahu kalau nih kaum maksudnya lemah Bang gitu. John siapa Tidak semua yang hal suka urusan itu nunggangin, diselesaikan ke yang sekarang lagi pihak nunggangin berwajib. Bang Harus ada Mas tabayun Agus karena ya. bikin laporan polisi itu panjang prosesnya sampai orang ditetapkan jadi tersangka. Belum lagi nanti pelimpahan ke kejaksaan P21 enggak atau P19 doang, P19 terus P19 terus. Belum nanti sidang. Itu kalau memang ada pidananya. Tapi kalau nggak ada pidananya, kamu malah nanti bisa kena lapor balik. Semoga himbauan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap Teh Novi dan Agus bisa tabayun, bisa baik-baikan. Saya pokoknya tetap dalam keyakinan bahwa Teh Novi insya Allah tulus mau bantu Agus. Nanti kita kawal bersama lah. Yang saya dengar juga kan dananya sudah masuk ke yayasannya Teh Novi. Teh Novi akan lebih membantu malahan untuk supaya lebih jadwal untuk pengobatan Agus, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain akan di-maintain dengan baik oleh yayasannya Teh Novi. Tapi kembali lagi, ini hak penuh ada di Agus. Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri, tidak ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan pengen pansos sama Agus, ya sok-sok aja silakan. Semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum untuk melaporkan Lagi nyindir. seseorang. Cuman kalau Om John boleh kasih saran Wawancara itu terus, loh. cabut aja ya. Karena Om John pasti akan bantu Teh Novi lah. Kita akan dukung Teh Novi. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Teh Novi. Agus cabut laporan, terus ketemu salam-salaman, terus nanti Teh Novi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Teh Novi. Sukses buat Agus, sukses buat Teh Novi. Kalau saya jujur ini nggak ada niat mau pansos ya. Saya lebih mengimbau dan memberikan edukasi aja bahwa ngelaporin orang itu prosesnya panjang, Gus. Saya udah pengalaman itu. Jadi lebih baik cabut laporan dan berdamai. Salam damai. Assalamualaikum Teh Novi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nafi. Nah. Saya adalah seorang lawyer. Saya sangat Ini terpukul, seorang sangat prihatin pengacara dan yang sangat dukung simpati Teh- terhadap yang peristiwa dukung Teh yang Novi saat ini juga sedang nih. menimpa Teh Novi. Teh Novi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Teh Novi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Wah, sarannya sudah Bahwa laporin jangan balik. dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Teh Novi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Teh Novi terkait tentang pencemaran nama baik, Teh Novi tidak perlu khawatir. Teh Novi, kalau Teh Novi baca undang-undangnya, itu diatur di 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Teh Novi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Teh Novi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Teh Novi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Teh Novi. Laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Teh Novi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Teh Novi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Teh Novi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Teh Novi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Teh Novi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Teh Novi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Teh Novi. Semangat terus Teh Novi. Assalamualaikum. Jadi teman-teman banyak sekali artis-artis atau pengacara-pengacara yang dukung Teh Novi ya. Ya oke lah, kita doain aja mudah-mudahan kasus Teh Novi dan Mas Agus cepat selesai ya. Seperti dari awal mereka baik-baik aja, malah saling bantu gitu. Ya udah. Dari video ini kita harus belajar ya bahwa kita jadi manusia tuh harus pandai-pandai bersyukur dan ikhlas ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya biar kalian bisa nonton video yang lebih seru lagi. Oke, dadah.